Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabarnya nih adik-adik? Wah, sudah lama ya kita tidak ketemu. Lause kangen banget sama adik-adik. Sama seperti lause-lause yang lain juga. Kami semua kangen banget sama adik-adik untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja. Namun, kita tetap bersyukur ya adik-adik, meskipun kita di rumah, tetapi kita masih bisa beribadah secara online. Yuk adik-adik, siapkan hatinya. Yuk yang masih di tempat tidur, yuk siapkan dirinya, yuk ganti baju yang rapi ya. Kita mau beribadah bersama-sama. Ayo ajak cici, kokonya, ajak adiknya juga. Boleh juga ajak papi maminya. Yuk sama-sama kita mau beribadah bersama-sama. Siapkan hatinya, siapkan dirinya untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sudah siap semuanya? Kurang keras, sudah siap semuanya? Oke deh. Tapi sebelum kita mendengarkan puji-pujian dari lause-lause juga, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya ya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dibangunkan pada hari ini. Berkati sebentar kami mau beribadah, Engkau yang tolong setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tada! Gimana anak-anak, masih semangat? Pasti masih semangat. Walaupun kita di rumah, kita nggak boleh lemas-lemas, kita nggak boleh patah semangat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Maka itu, dosa mengajak kalian untuk bernyanyi lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita bernyanyi lagu Jesus My Superhero. Check it out. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky.
mau ke pantai Halu. Pantai Halu. Oh, Halu di Hollywood ya, Hollywood yang di California. Banget ya. Oke. Nah, sekarang nih kita mau bernyanyi, kita mau menyelami, kita pengen tahu Tuhan kita mau kita jadi apa. Oke? Oke. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Bye-bye, Lasa pergi dulu. Lupa-lupa, anak-anak ikutan juga tuh, yuk ikutan sama Lasa, kita mau ke pantai Halu. Ayo cepet-cepet ganti baju. Mami papi bantuin anak-anak siapin, boleh pakai kacamata, boleh pakai baju santai, boleh pakai topi. Kita mau senang-senang di pantai. Cepet-cepet, Los hitung ya sampai 5 ya, semua harus sudah siap duduk lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo cepet, pergi. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa mendengar dan juga mengerti akan firman-Mu. Dan yang terutama adalah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Alhamdulillah luar biasa, capek panas sekali. Panas ya, Sa? Hot. Aduh, hot. Kau setia kemana? Lelah, beliau lelah mau diem di hotel tidur bobo cantik aja. Ya dingin, adem. By the way, kalian udah lapar nggak sih? Apa? Makan apa lagi, Kak? Lapar banget. Apa ya? Ini kan Burger. Pak. Salah tuh, kita kan lagi di pantai. Pantai itu berarti makannya spaghetti. Aduh. Spaghetti kan anak-anak? Enggak. Di pantai itu makannya Seafood dong. itu dong. Iya sih, dong. Pasti di sini kamu fresh dari laut itu pas enak. Bener. Di pantai enaknya makan seafood. Kira-kira makan seafood yang enak di mana ya? Di sini. Itu ada yang merah. Kak, ini ikan-ikannya? Oh iya. Wih, Ini baru kapan? Baru. Kita pengennya yang bener-bener lagi seger gitu loh Pak. Iya, ini saya baru pulang. Jadi ini ikannya bagus-bagus kok. Ikan apa itu? Banyak, ada kakap, ada nila dan Wih, ini ikan apa ini? Iya, ini juga ikan. Oh, iya. Ya, enggak lah, Bu, enggak. Yang mana? Tapi jamin enak ya, Pak. Jamin. Ini ikan apa Pak? Apa ya? Mungkin anak mujahid. Ini dimakan sekali pelan nggak kenyang Pak? Aduh, Itu jangan. tuh ikan yang Ini mau dikecatin atau gimana? Dibakar aja kayak biasa. Dibakar aja. Kita kasih kecap. Cuma satu aja. Itu tiga. Tiga Oh, cukup. tiga. Ini masih ada, Kak? Iya, Bungkus nggak sih? dibungkus. Ini maksudnya mau pilih nggak nih? Ini saya ini ya, Pak. Oh, Kalau yang saya pedes. pedas ya. Level Si 10. lainnya yang mana? Ini aja. Satu pedas, terus Saya pedas pakai banget. Ya. pakai banget ya, pedas banget gitu ya. Ya. Pedas aja. Oke. Yang enak. Ya, cepetan ya Pak Du. Paling 10 menit ya. Enggak lama-lama kok. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong lagi liburan nih. Oh, lagi liburan. Dari mana? Ya, kita kan udah lama di karantina tuh karena COVID-19. Karantina. Jadi tuh diam di rumah Pak. Emang Bapak di sini tetap biasa? Ya, saya mah di laut terus, mana ngerti istilah karantina. Oh, jadi karantina itu Pak kan lagi ada penyakit nih wabah. Nah, wabah ini namanya coronavirus. Ya. Corona. baru dengar. Ya, saya mah cuma taunya ikan. Corona mah nggak tahu. Jangan-jangan nama istri Bapak Corona. Teman, pasti ingat aku. Siapa nama istrinya, Pak? Nah, ada deh, Pak. Ih, kepo aja langsung, jangan kepo. Nah, Baru balik juga lagi, Pak. ketemu langsung nanya. Ini Apa? Kan biar dekat. Kita kenal makanya saya. ini mau kering sekali apa? Aku kering. Kering. Aku kering. Sama. Udah samain lah biar Bapak gampang kan. Nah jadi intinya corona ini bikin kita semua diam di rumah nggak boleh kemana-mana Pak Oh. supaya virusnya nggak nyebar. Oh gitu. Udah Dan pasti dipakai. akhirnya setelah 1 bulan Pak. Wow. Ya, Bebas. iya, Liburan, makanya itu lagi liburan, lagi happy. Di sini udah berapa lama di pantai? Aduh, baru juga nyampe tadi pagi. Oh, baru Kemarin kita nyampe. terlalu macet ini Pak. Oh, belum mancing. Jadi aja kita kelaparan. Oh, akhirnya udah Bentar, ngomong-ngomong kayak gitu kita jadi inget itu ya apa cerita di Alkitab tuh ada tau nggak? yang di pantai itu kan ya. Gara-gara kita habis pasar gini. Apa ya habis pasur tapi sambil dimakan. enggak lagi Pak, kurang kering. Kurang kering ya, Ya. kurang kering. Oh, ya udah. Aku itu ya, bentar ada cerita itu loh di Alkitab tuh apa ya Pak? Ikan pantai. Tahu apa Yunus di perut ikan. Papa cuap-cuap gitu. Nah lain ini Pak. Beneran kan Yunus? Yunus. Yang di pantai Yunus itu di perjanjian lama. Iya kan yang habis Paskah ya kan? Iya, iya. habis Paskah. Lupa ya. Loh, kalian nggak tahu Apanya Pak? ceritanya? Danau Betara. Tahu Pak tapi lupa. Tahu, Itu kan tapi nggak jauh Pak. Pantai.
Pantai Pangandaran. Aku sama saya di Bukan. Dia memang nggak ada loh anak-anak. Pantai Eden. Kalian Kristen nggak sih? Oh itu Taman Eden. Kalian sering nggak sih ke gereja? Nggak tahu ceritanya. Saya nggak tahu. Apa saya ke laut? Gini mas, bapak ke gereja. Ingat ya, walaupun kita tuh kerja di laut, tapi kudu ke gereja. Karena kalau kita nggak dengerin firman, dari mana kita tahu bahwa kita tuh udah diberkat Tuhan, udah diselamatkan Tuhan? Jadi yang tadi nggak tahu. Jadi di pantai apa Pak? Namanya teh di pantai Tiberias. Oh iya benar-benar Tiberi. Tiberias, saya maklumnya aku mah orang Batak jadi. Iya, ini sampai dimakan nggak nih? Udah matang sih? Kata kayak yang salah deh. Bentar. Kayak jangan pantai. Danau Tiberias. Danau Tiberias. Jadi waktu itu di Danau Tiberias kan murid-muridnya itu menjala ikan. Jadi waktu mereka udah dapat ikan kan mau pulang. Katanya ya, Tuhan Yesus itu menampakkan diri sama murid-muridnya. Nah, ada satu murid yang ngasih tahu. Kira-kira tahu nggak namanya siapa? Ayo. Siapa ya? Coba adik-adik cari di Alkitab ya. Nanti ada pilihan kuisnya. Tahu nggak namanya siapa? Jangan kasih kuis, kalian tahu nggak? Namanya itu dari huruf Y. Iya bun. Yudas. Yudas mah nggak ada tuh. Udah langsung aja jawabannya. Namanya itu Yohanes. Yes, Yohanes. Dia itu selalu bersama-sama dengan Yesus waktu masih melayani. Jadi waktu dia ketemu sama murid-muridnya, di situ ternyata ada juga namanya itu loh. Nah, ini lagi ya. Ingat nggak siapa yang motong kuping Petrus. Namanya Petrus. Nah, waktu itu Petrus itu orangnya itu semangat, tapi waktu Tuhan Yesus dibunuh, waktu Tuhan Yesus disalib, itu lari, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, sehingga dia diceritakan di Alkitab itu, Yesus itu bertanya kepada Petrus. Tahu nggak apa pertanyaannya? Yuk. Nggak tahu juga. Aduh. Aku ingat. 3 kali ditanya. Gembalakanlah ikan-ikanku. Masa ikan kan di lain? Lah kan lagi di danau. Mana? Kalau ada kemudian coba langsung aja. Aduh, Tuhan Yesus ampunilah mereka ini. Jadi Tuhan Yesus itu bilang kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan akhirnya Petrus itu bilang, Tuhan tahu, engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Akhirnya apa? Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku, marilah mengikut aku. Gitu. Masa itu aja kalian nggak tahu? Ya benar. Gimana sih Lanjut, Pak. ini? Benar. Nah, sekarang ini ya, kita ini kan orang-orang Kristen. Nah, Tuhan bilang kita tuh harus mengembalakan domba-domba. Tahu nggak artinya apa? Pelihara domba. Ternak domba, beli domba yang banyak. Nah, domba di sini bukan domba yang itu loh, yang disembelih, bukan. Domba di sini teh ya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus minta kita itu untuk menjadi contoh. Nah, belum mau jadi pendeta kan? Atau mau? Kalau kalian nanti jadi pendeta, kalian nanti akan mengembalakan domba-domba. Tapi sekarang kan kita ini harus jadi contoh dulu sebelum menjadi gembala domba. Jadi sekarang gimana, udah ngerti belum? Udah dong. Udah itu domba-dombanya. Nah, itu kalian ngerti. Tapi Jadi nggak perlu harus menjadi pendeta kan? betul.
Nah itu kan ada nanti khusus sekolahnya. Nah sekarang itu Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus kan udah bangkit ya, kita udah ditebus dari kematian. Nah sekarang bukti kita itu udah mendapatkan keselamatan. Jadi kita harus bagikan gitu dong. Punya teman kan? Punya teman belum percaya kan? Itu harus dikasih tahu Yesus sudah mati untuk kamu gitu. Kalau di sekolah gimana? Di sekolah, aduh itu paling bagus untuk kita tuh mengabarkan kabar baik. Satu ya, jangan menyontek. Yang kedua, harus jujur. Yang ketiga, harus rajin belajar. Mau jadi contoh kan? Masa mau jadi contoh nilai ulangannya 50? Kan aneh. Harus berapa coba? Tahu nggak berapa? 100. Iya dong, harus 100. Aku tadi Pak. Jadi kalau harus 100 nanti kita semua dan anak-anak di rumah stres. Kenapa aku nggak 100 terus? Yang harusnya itu kita kasih yang terbaik. Setuju sama ini. si Tete mah tahu aja ya sebenarnya dari tadi. Nah, gitu. Jadi sudah siap belum? Sudah siap belum diutus untuk menjadi pengabar-pengabar Injil? Harus siap. Ngomong-ngomong, aduh senang ya bisa ketemu kalian ini di pantai, jadi cerita-cerita Alkitab. Saya juga jadi diingatkan untuk selalu baca firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah udah dengerin kan cerita firman Tuhannya hari ini? Jadi ingat-ingat nih, kita sebagai anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang cinta sama Tuhan, Tuhan Yesus udah kasih jalan. Yesus itulah satu-satunya jalan untuk kita semua bisa ke surga. Maka dari itu, kita sebagai anak yang penuh sukacita dan terima kabar baik, jangan disimpan sendiri. Kita harus Bagiin dong. kita harus ceritain. Ya siapa? Teman-teman sekolah. Ke siapa lagi? Saudara. Ke siapa lagi, Kak? Ke semua orang. Semua orang dimanapun Tuhan kasih kesempatan. Bagaimana caranya? Kita berdoa supaya Tuhan Yesus pimpin kita bisa bijaksana bagaimana cara menyampaikannya. Oke, kita nanti ketemu lagi ya. Tahan dulu. Ustaz belum berdoa, Ustaz. Betul, ini hal yang sangat istimewa. Kita berdoa dulu ya sama-sama ya anak-anak ya. Oke, ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sayang kami semua. Terima kasih. Tuhan sudah jadi jalan. Supaya kita semua bisa masuk surga. Bisa ketemu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar. Seperti cerita Alkitab. Yang Tuhan perintahkan. Supaya kami tidak simpan sendiri. Kabar baik ini. Tapi kami mau menceritakan pada orang-orang dengan cara yang Tuhan tolong pimpin kami, kasih tahu kami supaya kami jadi saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai G-Kids, gimana? Udah selesai tadi denger cerita firman Tuhannya? Nah, ingat selalu ya, di awal tadi kita udah sama-sama nyanyi kalau Tuhan kita adalah superhero. Ya, superhero maksudnya apa? Dia adalah pahlawan sejati kita. Dia Allah yang sudah mati dan yang sudah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita semua. Jesus is my superhero and Jesus is your superhero. Jesus is our superhero. Nah, jangan lupa tadi di dalam cerita firman Tuhan, Allah kita bilang apa sama Petrus?
Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan hanya menyimpan kebaikan, kabar baik itu untuk diri kita sendiri, tapi kita juga beritakan kabar baik itu untuk semua orang supaya mereka mengenal Tuhan. Caranya gimana? Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita yang baik, lewat kalau kita belajar di sekolah, lewat perilaku kita, lewat apapun. Bisa juga ketika kita mau bersaksi langsung tentang Tuhan kita. Jadi ingat selalu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan ketika kita menuruti segala firman dan perintahnya. Sekarang kita mau sama-sama ngafalin ayat hafalannya ya. Yuk kita sama-sama ngafalin. Yohanes 14 ayat 15. Sekali lagi ya, ikuti gerakannya sama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, akunya Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, Yohanes Good. Oke, udah sama-sama bisa ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita semua udah dengar cerita firman Tuhan. Kita udah menyanyi puji Tuhan. Kita udah tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita semua. Dan Tuhan bukan hanya mengasihi kita doang, betul gak? Gak usah hemat. Betul sekali. Tapi Tuhan juga mengasihi siapa? Semua bangsa. Semua orang. Maka dari itu Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang kita sama-sama mau meresponi firman Tuhan. Kita mau meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Suatu saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Dia berjanji akan angkat kita semua. Maka dari itu kita harus kabarkan Injil sebanyak mungkin supaya banyak orang yang selamat setelah percaya sama Tuhan Yesus. Oke, ini kita sama-sama bernyanyi. Kita mau bergerak, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Ikutan ya. Yesus adalah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar sudah. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar sudah. Lagi, Yesus adalah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar sudah. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar sudah. Upahmu besar sudah. Upahmu besar sudah. Jangan lupa memberitakan Injil sebab Tuhan sayang sama semua orang di dunia ini. Halo anak-anak, gimana tadi? Udah dengar firman Tuhan ya? Udah nyanyi? Nah, sekarang Lausetir mau ngajak kalian untuk bikin aktivitas. Hari ini kita mau bikin ikan. Nah, tadi Lausetir dicariin ya sama Lausetia sama Lausela. Lausetir nggak ikut ke pantai. Lausetir tinggal di hotel soalnya Lausetir mau siapin aktivitas buat kalian. Yuk kita bikin sama-sama. Caranya gampang banget loh. Tinggal pakai kertas
lipat. Mau kertas apa aja boleh, mau warna apa aja juga boleh. Terserah anak-anak aja yang punyanya di rumah apa. Terus spidol, gunting, sama lem. Mau tahu nggak gimana caranya bikin ikan warna-warni? Nah, yuk ikutin langkahnya sama-sama ya. Kita bikin bareng-bareng. Pertama-tama, anak-anak siapin dulu bahan-bahannya. Ada kertas, ukurannya bebas, tapi bentuknya persegi. Terus ada kertas yang bentuknya lebih kecil, kertas persegi bentuknya lebih kecil dengan warna yang berbeda. Terus anak-anak gunting kertas sampai berbentuk seperti ini, setengah lingkaran. Terus anak-anak gunting lagi lingkaran yang kecil seperti ini. Nanti ini kita kasih mata. Nah, yang ini nanti buat sirip. Kita kasih gambar dulu seperti ini. Sekarang kita ambil kertas yang besar, persegi yang besar. Caranya kita lipat bagi dua. Terus setelah lipat bagi dua, lipat lagi bagi dua. Setelah lipat bagi dua, lipat lagi bagi dua. Setelah itu dilipat lagi bagi dua sampai kecil kayak begini lipatannya. Setelah itu dibuka deh. Nah, jadi seperti ini, banyak lipatan-lipatan. Terus kita rapihin ya sampai jadi kipas. Nanti kalau anak-anak susah, minta tolong mama papa ya di rumah ya, atau tolong cici koko. Nah, sampai jadi seperti ini. Terus dilipat. Kalau sudah jadi, kita taruh lagi di sini. Taruh dulu ya. Setelah itu, kita bikin ekornya. Caranya sama. Kita lipat lagi. Nah, setelah dilipat, jadi seperti ini. Setelah itu dilipat. Jadi sekarang anak-anak punya dua. Satu yang besar, satu yang kecil. Setelah itu kita lem dulu supaya nempel. Nah, kira-kira ditunggu sebentar. Bagian badannya kita lem juga, tapi sebelum kita lem, kita taruh dulu sirip seperti ini. Nah, baru kita lem. Kasih lemnya jangan terlalu banyak ya, nanti bleber.
jangan lupa kita tempel juga bagian sayap ikan. Nah, jadi seperti ini. Kita diamkan sampai semuanya kering. Terakhir, kita tempel matanya. Tada! Jadi deh ikannya. Nah, nanti anak-anak bisa mau bikin 1, 2, 3 bebas. Terus bisa jadi pajangan di rumah. Lucu kan? Oke. Sekolah minggu hari ini selesai ya. Terima kasih anak-anak sudah beribadah sama-sama, udah ikut nyanyi, udah dengerin firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa di rumah aja. Oke? Jangan lupa makan sayur, minum yang banyak, dan juga jangan lupa di rumah bantu mama papa biar mama papanya tetap senang. Oke? Dan jangan lupa kita selalu berdoa agar virus corona segera hilang dari muka bumi ini. Oke anak-anak? Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. God bless you.